dan ini dia Land of Dawn Blacklist International versus Impunity GH. Yes, langsung saja kita terbang ke match yang kelima hari ini. Impunity GH. Yap. Grup neraka Grup kali neraka. ini. Siapapun yang menang akan langsung menuju ke upper bracket Yap. nih ya. Betul, betul. Keluar dari neraka. Iya. Keluar dari neraka baik-baik. Mau yang adem-adem dulu mereka ya. Sementara itu udah ada Taye di bagian tengah dengan Carmillanya ditampol ataupun dilempar-lemparin, ditendang-tendang terus dengan bola yang dimiliki oleh Wise udah berapi. Iya, sementara itu kalau bisa kita lihat di area minimap, lihat Esennya berusaha untuk nge-invade ke arah orange buff. Sudah ada OP juga yang mengetahui pergerakan dari seorang Rafaela. Kali ini Little Wanderer berhasil diamankan oleh Blacklist. Yep, itu dia. Blacklist tadi berhasil untuk mengamankan Little Wanderer. Di bagian tengah Senpai-nya ini masih menyedot-nyedot aja dengan tower pulse yang dia milikin. Santai terlebih dahulu. Bakal enak sih kalau Lunox ada di bagian tengah, dia pede gitu. Tapi ternyata di area bottom lane cukup sekarat. Boom, bakal langsung di flicker di first blood tanpa basa-basi lagi. Edward. Bahaya. Ini satu pemain yang harus diwaspadai sih. Bahaya ini nih orang. serem banget buat di XP lanernya. Iya, ini orang bahaya banget. Masalahnya ini harus digaris bawahin, di bold setebel-tebelnya Om ya. Yeah. Bahaya, danger gitu. Danger player dah pokoknya ya. Ngeri banget itu Edward. Nggak tahu dah pola permainan bagaimana. Sementara itu untuk saya mendadak langsung masuk lagi ke bagian tengah. Udah ada Estes dan juga ada Rafaela yang masih bersama-sama aja memberikan gangguan terhadap dua player yang dimiliki oleh Impunity GH. Tapi untuk Bruno-nya masih santai untuk melakukan farmingan. Bahkan sekarang ada di bagian bawah mengamankan Little Crab. Iya, sebenarnya emang cukup sulit juga ya ini dari Uranus di area bottom lane melawan dengan Pakito yang mana Pakito ini bisa dibilang counter naturalnya dari Uranus sendiri. Yep. Betul. Untuk di early game untuk 1v1 laning itu biasanya rata-rata 75% dimenangkan oleh Pakito. Benar, Pakito. Namun untuk kali ini kita lihat aja Taye sedikit lagi satu hit terakhir, tapi ada Cyclone Eye. Selamatlah sudah dia, hampir ya punggung ditampol, tapi di bagian bawah ada Weak Knight yang tertinggal sendirian. Apa yang terjadi? Menghilang sudah Yi San-shin dengan positioning yang bisa dibilang what happened with you? Iya, bahkan kali ini Dwarf Dragon juga terkonek Oh my oleh God. Mavanus. Langsung dia menggunakan ultimate-nya, langsung memasang kabel kedua orang temannya juga. Itu dia langsung freak loh, otomatis cepet Iya. banget ya. Fast response dari Oh My Venus tadi langsung ke belakang juga dan langsung melepaskan healing. Iya. Itu darahnya tadi dikit banget Om. Betul. Ini kayak udah kita nih tanggal 25 subuh nih. Tahu-tahu paginya udah ada masuk notification, gaji sudah masuk, penuh lagi duitnya gitu loh. Tapi di bagian atas udah ada satu zaman force yang dikeluarkan, OP-nya masih bisa Oh my selamat, tapi pertempuran belum selesai. Mau kabur ke bagian mana? Udah ada Jet Kundo, udah ada Sunpo, dan itu pun masih belum bisa menyelamatkan pergerakan dari Chow-nya. Iya, 1 lawan 3, nggak bisa kemana-mana, posisi yang cukup terhapit, tersandwich sudah, dan kali ini harus dipulangkan dari seorang OP. Yap. Lihat dong, tapi Uranusnya Buset. terus mencoba untuk mengkatin Wah, minion di salah. area bottom lane, tapi dia belum cukup tanky. Ini masih Iya. terlalu early buat seorang Uranus. Cuman untuk regionnya udah terlihat, Iya. udah cukup pede dia, udah berani sampai ke sana gitu loh. Udah berani, tapi nih kalau untuk Wise Wow. ketemu. Iya ada Cyclone Eye, tapi dia nggak pergi mengarah ke area Cyclone Eye tersebut. Tapi untuk orange buff-nya udah langsung akan diamankan di bagian atas. Ada inisiatif yang dilakukan oleh anak dari Impunity GH, langsung digondol abis aja shield yang dimiliki oleh Tara tersebut. Sementara itu zaman force kali ini dikeluarkan. Sebelumnya udah ada satu Wave Dragon, tapi Ome Venus hanya bisa melihat dari kejauhan tanpa bisa melakukan apapun, dan rontok sudah satu objektif yang diambil dari Blacklist International. Iya, tapi nggak sampai di situ. Seorang Pakito kali ini berusaha untuk membalaskan dendam di area bottom lane, berusaha untuk mengcutting lagi, mengclear lagi di area bawah. Sementara itu, teman-teman dari Blacklist kali ini berusaha untuk memberi buying time sedikit Yap. di area tengah. Oke, di bagian bawah tuh lihat aja ada satu wave minion yang udah nabrak langsung, tapi turtle-nya kali ini udah nongol, boom. Akankah dia memberanikan diri maju ke bagian depan, tapi ada Edward yang udah membuat perimeter dan sepertinya nggak bakal ada kontes untuk bisa mendapatkan ke arah turtle-nya. Untuk sekarang boomnya, boom mau pergi kemana, untungnya boom masih bisa selamat. Tapi pertempuran di area purple buff akan terjadi kah? Enggak, ternyata mundur lagi. Yes, ini masih 3-0, belum berbalas sama sekali dari seorang Impunity GH. Sementara itu, boom di area bawah juga cukup terbuli dengan keberadaan adanya Bruno dan Rafael yang kita tahu combo pusher.
Dan seperti apa yang dibilang oleh Om Wawa, lihat aja di top lane-nya, Chow-nya benar-benar merepotkan Om. Ya, Chow-nya pengen banget untuk nge-red buat bisa dapetin turret demi turretnya, tapi untuk Blacklist sendiri mereka ngerespons dengan berusaha untuk mendapatkan turret di sisi yang berbeda. Jadi ini respons yang bagus banget juga karena mereka hanya akan menempatkan satu orang dulu, si Oheb buat nge-defense. Tapi sekarang sudah ada rotasi juga, jadi akan ada duel antara Edward berhadapan dengan OP. Oke, daripada mereka harus terus mempertahankan nih, kayak kita udah nggak bisa lagi bertahan, kita harus melakukan hal yang sama. Ya udah kita serang aja, dan mereka pun mendapatkan satu objektif di battle line-nya. Dan sekarang Oheb yang menggunakan Haritnya udah diberikan makan di menit ke-5 untuk purple buff. Wow, ini bisa menjadi striker bayangan ya dari seorang Harit. Yang mana dia ternyata di early kayak gini juga udah dikasih makan. Dikasih untuk bisa membuka zaman dengan lincahnya. Bahkan lihat Senpai mengincar, untuk masih ada flicker. Bisa menyelamatkan diri lagi, one hit lagi. Tapi ternyata masih bisa bertahan di sana. Di area mid lane, Senpai. Ternyata enggak dong. Masih mau lebih dari seorang Harit bahkan. Iya loh, itu masih ingin lebih. Berhasil untuk mendapatkan satu orang, yaitu Taeyeye di bagian mid. Dan juga untuk Eson memberikan backupan terhadap Bruno. Ini enak banget, mereka punya dua support yang masing-masing punya tugas untuk menjaga satu strikernya gitu. Dan Zamanfall kali ini langsung dikeluarkan kembali. Udah ada Edward juga yang langsung memukul mundur pergerakan pemain dari Impunity KH. Zamanfall dikeluarkan, udah ada satu Chronos dan juga Synchrovision yang begitu menyakitkan. Ini benar-benar membuat pemain dari Impunity KH harus mundur masuk ke dalam pekarangan rumah mereka. Ya, sementara itu Edward nggak mau membuang-buang waktu, berusaha untuk mendapatkan objektif satu di area top lane. Tapi ternyata dua Dragon terkonek ke arah seorang Edward, dan satu hit dari turret memulangkan Edward kali ini. Edwardnya ujung-ujungnya nggak kuat juga, berada di bagian atas Om. Berarti OP 1, Edward 0. Iya, 1-0. Luar biasa. Pergerakannya coba dilanjutin. Dilanjutin lagi buat push di arah dari top lane-nya. Tapi yang menarik dari Blacklist adalah mereka gak terlalu terburu-buru untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Buat yang sekarang mereka jauh lebih defense. Benar. Dan bahkan untuk support sistemnya sekarang atau healernya ini ngikutin 1 untuk 1. Iya, 1 untuk 1 loh. Ini mereka melakukan serangan 2 demi 2, tapi untuk Taeyeye satu hit terakhir ia dipaksakan dengan sliding tackle ke bagian depan. Ini ada Senpai yang menjadi target utama, tapi untuk Bruno keadaannya sangat-sangat tidak baik, karena langsung bisa ditangkap oleh Weak Knight, dikejar oleh Eson. Enggak, untuk Weak Knight-nya masih bisa balik, dan Chow tertangkap di sisi yang berbeda. Terjadi sebuah blunder, terjadi sebuah aksi penculikan terang-terangan lagi. Wow, ini yang bisa dibilang cukup lumayan celengan pecah ya. Ketika tadi Bruno tershutdown dengan mengantongi poin 301. Langsung cukup kaya yang dimiliki oleh Weak Knight. Ini dia item-itemnya. Yes, dan untuk itemnya sendiri di Sunshine bakal mengarah ke BOD. Sedangkan buat Bruno-nya kalau kita lihat dia sudah mengamankan Berserker Fury yang sebentar lagi akan membeli Endless Battle. Bujetnya sakit banget nanti. Apalagi punya extra cooldown, ada extra attack speed tambahan, dan Wise harus bermain berhati-hati karena tadi sempat terculik sekali. 4 orang tuh. Bernafsu banget, dan sekarang langsung dipukul mundur oleh Boom, dan tertangkap satu orang di bagian belakang. Ada Holy Baptism yang dikeluarkan. Wave Dragon-nya baik banget, mendapatkan Wise-nya langsung dipukul mundur, langsung digerayak begitu aja. Udah ada 2 orang langsung dari Blacklist International langsung dihilangkan begitu. Namun untuk Pakitonya 3 orang menyusul, tapi untuk double kill berhasil didapatkan oleh Arida. Shutdown berhasil diambil, wipe out dilakukan oleh Impunity KH. Menjadi sebuah pertempuran yang sangat-sangat mencengangkan. Luar biasa sih perlawanan dari Impunity tadi, betapa mereka langsung mengincar, terutama OP. Iya benar. OP langsung ngincar ke arah Wise yang lagi berdiri bebas seorang diri. Iya, bahkan tadi dari seorang Rafaela yang udah cukup sekarat ya, dia mau balik, tapi ngelihat dari teman-teman yang butuh pertolongan, dia berusaha untuk membantu, tapi cukup telat, dia harus ke take down dan wipe out terjadi. Wah, bahkan untuk Harit sendiri tadi udah nggak bisa melakukan, memang dia mendapatkan double kill, tapi ternyata serangan yang dilakukan oleh Impunity KH benar-benar mengunci bagaimana pergerakan dari Haritnya. Dan sekarang untuk Turtle begitu terbuka bebas, Blacklist International nggak mau memberikan sedikit kesempatan untuk Impunity KH bisa mendapatkan langsung ke arah Turtle-nya, dan pukulan dari Edward langsung maju ke bagian depan. Turtle berhasil didapatkan. Untuk Carmilla yang pun udah gak kuat lagi. Edwardnya masih ingin lebih, dipukuli terus. Itu robot udah bonyok depan belakang atas bawah. Ketok Magic menanti untuk memperbaiki itu besi-besi tuanya. Iya, dan bahkan harus pulang dia kali ini ke base lagi. Sementara itu OP di area mid lane, dia mengetahui ada yang terjadi space created. Dia berusaha untuk memberikan push, tapi langsung datang Pakito menghalang pergerakan dia. Wah, di bagian atas iya masih ada flicker selamat, tapi untuk OP bener-bener ya. Dia selalu berusaha untuk mendapatkan kayak
space kosong. Ketika lawannya nggak ada di sana, dia bakal coba untuk nge-rap. Split aja, gue bakal nge-rap. Selagi ada kesempatan di situ saya ada. Betul. Di mana ada lahan kosong, di sanalah saya berada. Baik. Tapi Wise, lama-kelamaan damage-nya nggak tertahan nih masalahnya nih. Lu iya jadi sakit juga sih buat Wise-nya ya. Tapi yang pasti dari Wise sendiri dia udah nggak boleh harus kepik lagi seperti tadi. Dia sudah mulai harus bisa menjaga posisinya ada di mana, jangan sampai kelihatan dengan sangat-sangat jelas sekali oleh Opi, oleh Chow-nya. Ini Bruno mau ditahan dengan adanya satu Twilight Armor yang untuk menahan dari critical juga. Critical ada ini untuk dari item tersebut juga bakal ada cooldown-nya gitu. Ada cooldown-nya. Iya, bakal ada cooldown-nya. Nah, namun ini dia, kita lihat dulu replaynya Om. Iya, ini pas banget lihat di bagian tengah Opi mendapatkan Wise. Dan ketika Wise-nya tumbang, teman-teman yang lain langsung, wow kok bisa? Mereka berusaha untuk membantu. Lihat Eson yang berusaha untuk mundur ke belakang juga masih berusaha untuk menyelamatkan Oheb yang berada di tengah dengan Zaman Force-nya. Tapi ya, gue bisa bilang sih luar biasa dari Blacklist adalah bahwa Oheb juga masih bisa maju ke depan buat memberikan damage, deal damage yang tadi besar banget tuh dari damage. Sempat loh dia mengeluarkan Zaman Force-nya, walaupun untuk sebelumnya tuh Eson, Holy Baptism-nya udah kena Om. Udah ada beberapa saat itu pemain dari BDKS terstun gitu. Tapi apalah daya di saat mereka memiliki ada beberapa CC yang menyebabkan untuk pemain Blacklist Internasional harus hilang terlebih dahulu. Belum lagi Blacklist Internasional kehilangan satu core utamanya terlebih dahulu gitu loh Ralia. Iya, dimana juga kali ini Bapak Lord yang terhormat ya sudah hadir di Land of Dawn walaupun belum menit ke-12 tapi dari Y sendiri udah melakukan inisiasi. Dia udah mulai untuk men-start mengamankan Lord. Sementara itu Oheb tadi terlihat mempunyai item Lightning Concert. Oke, itu dia udah ada sebuah ini sebuah aksi pencolekan terhadap Lord. Namun untuk bomnya, ya ampun sakit banget itu damage apa yang terjadi. Udah ada satu pilihan nomor 2 namun double kill berhasil didapatkan juga oleh Wise. Terkurung satu orang, triple kill. Looking for Maniac dikejar habis-habisan tapi untuk Opinya bisa gak dia bertahan? Ini dia Maniac terjadi lagi di match yang kelima dan itu jatuh untuk Wise dari Blacklist Internasional. Wah, ini dari Bruno-nya damage-nya udah tidak tertahankan lagi. Maniak langsung menyisakan seorang Hisunsin sendirian. Apakah bisa Hisunsin menahan agar tidak jebol pertahanan base-nya? Sulit sih. Ini sangat sulit sekali. Apalagi tadi ya dari Blacklist kenapa mereka berani untuk mendapatkan Lord adalah karena mereka punya 2 healer. Oke. Ibarat kayak sudah ada fountain juga dekat dengan mereka. Bener, tanpa adanya healer mereka sangat beresiko sekali karena darahnya pasti akan terkuras. Tapi dengan adanya healer darah mereka ya tetap segitu-segitu aja gitu loh. Dan bahkan ketika Lordnya bisa didapatkan oleh mereka nggak perlu recall kembali ke base. Nggak perlu. Iya, langsung benar. maju aja. Darah gue masih banyak. Iya. Darahnya masih banyak, bakal bisa di heal waktu lagi jalan juga. Itu dia Bener makanya enak banget untuk melakukan fight. Entah itu mereka mau mengamankan Lord atau enggak. Dan sekarang ada 2 inhibitor turret yang hancur dan ada di bagian atas tali. Iya, sudah ada Lord juga yang datang menjadi player ke-6 di mana ini kalau kita lihat sudah ada 2 healer dari Blacklist. Ditambah Haritnya udah beli concentrated energy. Itu dia makanya. Lifesteal juga. Enak banget. Udah Enak siap untuk banget. mengeluarkan Zaman Force-nya. Sakit Sementara itu untuk Boom banget. udah nggak kuat. Boomnya udah nggak kuat lagi menahan fight-nya, damage dari keluarga. Tapi Zaman Force mendadak langsung di pop up begitu aja. Dan Chow, Opi nggak akan ada lagi aksi penculikan. Tapi Senpai-nya mau lari kemana kamu nak? Dipukul pinggangnya oleh Danua. Dan kemenangan hadir untuk Blacklist di game yang pertama, match yang kelima. Iya, bahkan penutupannya itu point kill-nya didapatkan oleh seorang Estes. Iya, bisa kita lihat bahwa